Pada video part 1, kita sudah membahas jika hitam membalas ke D5 dan jika hitam membalas dengan pion ke E5. Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan trik catur cepat saat kita membuka permainan ke E4. Video ini adalah video part 2. Seperti yang saya jelaskan pada video part 1, bahwa setelah kita membuka permainan ke E4 ini, tentu saja banyak sekali kemungkinan langkah yang akan digerakkan hitam. Pada video part 1, kita sudah membahas jika hitam membalas ke D5 dan jika hitam membalas dengan pion ke E5. Berarti kita baru membahas dua balasan dari hitam yang dapat kita kalahkan dengan cepat. Nah, pada video part 2 ini kita akan membahas jika hitam membalas dengan pion ke C5 alias Sicilian Pen, dan akan membahas jika hitam membalas dengan pion ke G6 alias Modern Pen. Jika hitam membalas dengan Sicilian Pen, yaitu dengan pion ke C5, kita balas dengan kuda ke F3. Setelah hitam memajukan pion ke D6, kita majukan pion ke D4, mengancam pion. Dan pada posisi ini, sudah banyak pergerakan hitam yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Kalian bisa lihat di playlist yang sudah saya sediakan di channel ini untuk pergerakan hitam yang lainnya. Karena di sini kita akan membahas pergerakan yang berbeda lagi dengan video-video sebelumnya. Di sini hitam pion kali pion dan kuda kita kali pion. Lalu hitam kuda ke F6 mengancam pion M4. Kita lindungi pion M4 ini dengan kuda ke C3. Hitam memajukan pion ke E6 membuka jalan gajah. Lalu kita gerakan gajah ke G5 mengunci kuda. Hitam kuda ke D7 melindungi kuda. Kita pion ke F4. Hitam gajah ke E7 menutup kuncian gajah terhadap kuda agar kudanya bebas bergerak. Lalu menteri kita ke F3 membuka jalan raja untuk kita blokade panjang nantinya. Jika hitam memajukan pion ke A6 menutup serangan kuda, disinilah saatnya blokade panjang, mengaktifkan serangan benteng. Dan pada posisi ini, hitam dapat berencana untuk menyerang menteri dengan kuda ke E5. Tapi kuda belum dapat bergerak ke E5 karena masih ada pion. Buat hitam yang berencana menyerang menteri, bisa dipastikan akan memajukan pion ke H6 mengusir gajah. Dan setelah gajah kita mundur, hitam akan memajukan pion ke G5 untuk mengambil pion kita agar tidak menghalangi kuda. Setelah pion kali pion, kuda hitam dapat duduk di petak E5 mengancam menteri. Itu sangat menguntungkan kita tentunya. Biarkan saja menteri kita dimakan kuda. Kita pion kali kuda. Dan pion kita jadi mengancam gajah. Jika kuda kali menteri, kita pion kali gajah, mengancam menteri. Jika menteri menghindari ancaman pion ini ke A5, kita makan kudanya dengan pion. Dan ini sangat menguntungkan kita, bukan? Menteri kita ditukar dengan 3 perwira. Jika menterinya ke H5 mengancam gajah, kita gerakan saja gajah kita ke F6 mengancam benteng. Benteng bisa dipastikan akan geser ke G8. Kita gajah ke C4. Di posisi saat ini, hitam pasti sangat terganggu sekali dengan keberadaan pion yang berada di petak E7. Satu-satunya pelindung pion E7 saat ini yaitu gajah yang di F6.
Dan gajah yang berada di petak F6 itu nampak sangat gampang untuk diambil oleh hitam. Pastinya benteng akan ke G6 mengancam gajah. Padahal itu salah satu upaya kita untuk memperdaya hitam agar kita dapat mematikan raja hitam dengan cepat. Setelah benteng ke G6 mengancam gajah, kita majukan pion ke E5 melindungi gajah. Sekaligus kita bertujuan agar hitam memakannya dengan pion. Ya jelas di sini buat hitam yang fokus ingin mendapatkan gajah pasti akan memakan pion dengan pion, karena gajah kita tidak akan selamat setelahnya. Gajah kita tidak dapat memakan pion kembali karena ada menteri, dan kalaupun menghindar ke H8 akan dikejar dengan benteng nantinya. Padahal di sini kita tidak akan menyelamatkan gajah, tapi kita akan mendobel perlindungan pion dengan kuda ke F5. Sekaligus membuka serangan benteng ke D8 untuk melakukan skakmat nantinya. Hitam saat ini tidak dapat memakan gajah karena benteng akan ke D8 skakmat. Checkmate. Raja tidak dapat memakan pion karena terlindungi kuda. Dan di posisi ini, pion atau menteri tidak dapat memakan kuda karena benteng ke D8 skakmat. Checkmate. Raja tidak dapat memakan pion karena ada gajah. Lalu, bagaimana jika hitam menutup serangan benteng kita dengan gajah? Jika gajah ke D7 menutup serangan benteng, kuda kita ke D6 skakmat. Checkmate. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pembahasan yang kedua. Ketika kita membuka permainan dengan pion ke E4, hitam membalasnya dengan pion ke G6 yang dinamakan modern defense. Kita langkahkan kuda ke F3. Setelah gajah ke G7, kita majukan pion ke D4. Hitam pion ke D6, ada rencana menyerang pion D4 nantinya, dan kita langkahkan kuda ke C3. Hitam pion ke C6 menghadang pergerakan kuda agar tidak dapat ke B5 dan ke D5. Di posisi ini kita dapat memulai pancingan dengan mengeluarkan gajah ke F4. Pancingan kita di sini yaitu pion B2. Pion B2 saat ini tanpa perlindungan. Tujuan kita yaitu berupaya agar hitam menggerakkan menterinya ke B6, mengancam pion B2. Dan nantinya setelah menteri ke B6, kita akan memajukan menteri ke D2, membuka jalan raja untuk blokade panjang. Dan pion kita sengaja kita gratiskan agar menteri hitam mau memakannya. Buat pemain hitam yang tergiur dengan pion B2 ini, pasti menterinya akan kali pion B2. Hitam akan merasa untung karena selain dapat pion, hitam juga merasa berhasil sudah menggagalkan kita untuk blokade panjang. Padahal itu adalah jebakan kita untuk mempercepat kemenangan kita, dan hitam akan dibikin kalah tempo dalam permainannya. Setelah menteri kali pion B2, kita benteng ke B1 mengancam menteri. Dan menteri hanya dapat lari ke A3. Lalu kita gajah ke C4. Setelah gajah kita ke C4, di sini kita dapat menguasai permainan. Dan di posisi ini silahkan dicari langkah apa yang terbaik buat hitam yang dapat menutup serangan kita sebagai putih. Jika gajah ke G4, tentu benteng akan memakan pion B7 dan dapat menguasai jalur B7. Jika hitam memajukan pion ke B5 mengusir gajah, maka gajah kali pion. Pion kali gajah. Kuda kali pion mengancam menteri. Dan ada ancaman sekak benteng nantinya. Kuda hitam tidak dapat melindungi pion C7 saat ini karena menteri dalam keadaan terancam kuda.
Dan menteri tidak dapat ke A5 karena ada menteri. Yang akan dilakukan hitam pasti menteri kali pion A2 mengancam benteng. Karena jika menteri ke A4, kuda kita dapat langsung ke C7 sekak benteng. Raja geser, kuda kali benteng. Dan jika menteri ke C6 mengancam kuda, kita masih dapat melindungi kuda kita dengan benteng kali kuda. Lalu bagaimana jika saat menteri diancam dengan kuda tadi, menteri kali pion A2 mengancam benteng? Kita berokade pendek. Secara otomatis benteng kita dapat terlindungi dengan benteng. Dan jika hitam menteri ke E4, kita dapat memakan pion D6 dengan gajah. Hitam tidak dapat memakan kembali gajah kita dengan pion karena kuda kali pion B6 sekak ster. Raja geser, kuda kali menteri. Kita lihat lagi ke belakang. Saat posisi seperti ini, buat hitam yang ingin menguasai medan tengah, menterinya akan ke A5 mengontrol petak E5. Ya, kita brokade pendek mengaktifkan serangan benteng. Saat ini pemain hitam, menteri dan gajahnya dalam keadaan mengontrol petak A5. Dan pion hitam dapat ke E5 mengancam gajah menyerang pion. Kita pion kali pion. Dan jika hitam pion kali pion kembali, maka kita akan melakukan langkah yang tidak dapat diduga oleh hitam. Lihat, saat ini posisi gajah kita sedang terancam pion. Dan lihat juga, kuda di C3 ini ada dalam incaran menteri. Langkah tidak terduganya yaitu menteri kita ke D5, meninggalkan perlindungan terhadap kuda dan mengabaikan ancaman pion terhadap gajah kita. Sungguh membingungkan, bukan? Saat ini hitam kita kasih dua pilihan perwira gratis, yaitu pion kali gajah dan menteri kali kuda. Dan pada posisi saat ini sudah kita bahas di video-video sebelumnya, bagaimana gerakan kita jika menteri kali kuda dan bagaimana jika hitam pion kali gajah. Buat yang belum menonton video sebelumnya, ini dia cuplikannya. Seperti yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya, kalau kedua perwira gratis kita ini dapat membuat hitam akan terjepit jika salah satunya dimakan, dan kita dapat menang dengan cepat. Setelah salah satu perwira itu dimakan, kita akan melakukan gerakan yang berbeda dengan video sebelumnya. Awalnya mungkin akan sama, tapi cara mematikannya yang akan berbeda. Pertama, jika menteri kali kuda, kita langkahkan benteng yang di B1 ini ke D1, membantu menteri melakukan skakmat di petak D8. Jadi jelas, menteri hitam tidak dapat memakan gajah atau pion kali gajah, karena menteri kita bisa ke D8 skakmat. Jika setelah benteng kita ini ke D1, hitam melindungi ancamannya dengan gajah ke D7, maka gajah kali pion F7 skak. Raja kali gajah, benteng kita yang di F1 ini ke E1. Jika hitam pion kali gajah, maka pion maju ke E5. Nah, langkah yang berbeda di sini yaitu jika gajah ke E6 menutup pergerakan pion. Lalu kuda kita ke G5 skak. Raja hanya dapat geser ke E8. Dan menteri kita langsung dapat skakmat di petak D8. Dan di posisi ini, setelah pion kita maju ke E5, ada yang berpendapat. Katanya jika ia di posisi hitam, akan memakan benteng yang ada di petak E1. Dan katanya akan memperpanjang permainan. Padahal kita pernah bilang di awal, jika hitam memakan salah satu perwira kita,
kita dapat mempercepat kemenangan. Tapi ini komentar sangat bagus untuk menambah wawasan, dan saya tertarik untuk membahasnya. Terima kasih Bang ya, sudah meluangkan waktu untuk memberi pendapat. Terima kasih supportnya. Mari kita buktikan. Jika menteri kali benteng, bukan kuda yang akan memakan menteri, tapi benteng kali menteri. Jika gajah ke E6 menutup pergerakan pion kita kuda ke G5 skak. Raja hanya dapat geser ke E8. Menteri kali gajah skak. Raja akan geser ke D8, karena jika ditutup dengan kuda, hitam bisa kehilangan gajah dan kuda nantinya. Lalu kita benteng ke D1 skak. Raja geser ke C7. Menteri ke D6 skak. Raja akan ke B6. Benteng ke B1 skak. Raja tidak dapat geser ke C5 karena ada menteri. Jadi raja hanya dapat geser ke A5 atau ke A6. Menteri ke A3 skakmat. Kita lihat lagi sedikit ke belakang. Setelah kita benteng ke D1 dan ada ancaman skakmat di petak D8, hitam tidak menggerakkan gajahnya ke D7, tapi menggerakkan menterinya ke A5 melindungi petak D8. Lalu kita kuda ke G5, membantu gajah untuk melakukan skakmat di petak F7, dan hitam menutup serangan menteri dengan gajah ke D7. Nah, di sini kita akan melakukan langkah yang berbeda lagi dengan video sebelumnya. Diawali dengan gajah kali pion F7 skak, raja geser, kuda ke E6 skak, raja geser, lalu kita gajah ke G6. Hitam tidak dapat memakan kuda kita dengan gajah, karena gajah kita kali gajah skak. Hitam hanya dapat menutup dengan kuda. Lalu kita gajah kali kuda skakmat. Kemungkinan di sini hitam akan gajah ke F6, menutup pergerakan gajah dulu. Ya, menteri ke F8 skak. Raja tidak dapat geser dan terpaksa harus merelakan gajahnya untuk menutup. Menteri kali gajah skak. Dan saat ini juga raja tidak dapat geser, hanya bisa menutupnya dengan gajah atau menteri. Menteri kali menteri skak, gajah kali menteri, benteng kali gajah skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Lanjut ke pembahasan jika menteri hitam tidak geser dari petak A3. Setelah gajah kita ini ke C4, hitam memajukan pionnya mengancam gajah. Pionnya kita makan saja dengan gajah. Jika pion kali gajah, maka kuda kali pion mengancam menteri. Dan ada ancaman skak benteng di petak C7. Bisa dipastikan, menteri akan kali pion A2 mengancam benteng. Kita blokade pendek melindungi benteng dengan benteng. Dan saat ini petak C7 tidak ada pelindung. Kemungkinan kuda hitam akan ke A6 melindungi petak C7. Lalu kita benteng ke A1 mengancam menteri. Di sini ada dua petak yang aman buat menteri hitam, yaitu petak E6 dan petak B2. Jika hitam menggeserkan menterinya ke B2, ya itu bunuh diri, karena benteng yang ada di petak F1 ini akan ke B1 membunuh menteri. Langkah terpaksa pasti menteri kali benteng, dan kita benteng kali menteri. Jika menteri ke E6, maka hitam akan kehilangan kudanya, karena benteng akan memakan kuda pelindung petak C7. Jika benteng dimakan dengan gajah, kuda kita dapat ke C7 dan skak menteri. Raja geser, kuda kali menteri.